Ares, Dewa Perang, akhirnya muncul. Dan begitu dia muncul, Erik Dukan merasa lega. Tuan God of War, orang ini agak sulit untuk dihadapi. Kamu harus berhati-hati. Setelah mengatakan ini, Dukan Erik langsung mundur. Bahkan para ksatria di bawah Zeus, bahkan yang terbaik di antara mereka, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran Lord God, belum lagi Dukan Erik bukan yang terbaik. Ares, Dewa Perang, tidak menoleh, melambaikan tombak di tangannya, menyebabkan embusan angin. Mendobrak Olympus, melucuti senjata dan menyerah, atau mati di tanganku. Simmons mundur beberapa langkah di bawah aksi tubuhnya yang besar. Langkah kecil ini sudah hampir 1000 meter jauhnya. Melihat sekeliling, Simmons memiliki ide untuk mundur. Apalagi sekarang dia hanya manusia biasa. Bahkan jika dia melawan Erik Dukang, dia tidak akan mengambil banyak keuntungan. Jika dia menggantikan Ares, Dewa Perang, satu-satunya hasil adalah kekalahan. Jika ada asap hitam, Anda masih bisa mengandalkannya untuk melawannya. Tetapi sekarang setelah pembunuh besar ini hilang, Simmons belum mencapai titik di mana ia ingin menghadapi Ares, Dewa Perang. Bahkan kesombongan, sama sekali tidak ada kesombongan tanpa hukum seperti itu. Ares, aku sudah mendengar namamu, cepat atau lambat kita akan bertengkar. Hanya saja, tidak hari ini. Setelah berbicara, Simmons berbalik dan melompat ke pintu masuk asap hitam, dan tubuh besar itu menghilang tanpa jejak. Ares, Dewa Perang, tidak terburu-buru untuk mengejar. Dia mengulurkan tangannya ke udara dan mengepalkannya perlahan. Bergemuruh. Ada getaran di tanah, dan lubang hampir 1000 meter di tanah perlahan tertutup. Setelah memblokir pintu masuk lubang, Ares, Dewa Perang, memasukkan tombak ke tanah lagi. Dengan meditasi sesaat, kekuatan iman Zeus dipandu ke tempat ini, menutupi seluruh tanah di bumi ini. Asap yang tersisa perlahan naik, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Setelah menyelesaikan sarana yang ditinggalkan oleh pihak lain di medan bintang ini, Ares, Dewa Perang, menginstruksikan Erik Dukang. Kamu membawa orang-orang percaya untuk memusnahkan sisa-sisa di bidang bintang ini, dan tidak ada satupun yang tersisa. Setelah berbicara, Ares, Dewa Perang, menghilang seketika, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Qin Yichen. Dia menatap Qin Yichen dengan sedikit keseriusan di wajahnya. Sekarang Qin Yichen dapat dikatakan telah sepenuhnya terpapar di bawah mata Zeus. Meskipun dia sementara dipercaya oleh Zeus, tidak ada bahaya. Tetapi semakin lama Anda menghabiskan waktu bersama Zeus, semakin besar bahaya yang tersembunyi. Karena bergaul berarti berhubungan, penampilan aneh kuil penguasa cahaya saat ini cukup membuat Zeus curiga. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Qin Yichen mengangguk setuju. Tidak perlu khawatir tentang itu, tapi di permukaan aku masih perlu menjaga jarak darimu. Melihat Ares, Dewa Perang, sedikit bingung, Qin Yichen terbatuk ringan. Kamu tidak perlu khawatir, aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang punggawa. Tidak baik bagiku untuk memiliki hubungan dekat denganmu. Melihat kekhawatiran di mata Ares, Dewa Perang, Qin Yichen hanya tersenyum. Jika tidak ada yang lain, Ares, Dewa Perang, benar-benar cukup adil. Berdiri di sisi berlawanan dari Zeus pada saat ini, dia tidak berniat mengkhianatinya sama sekali. Ares God of War ini bisa membuat Temple of the God of War lebih besar, tidak hanya dengan kemampuannya, tetapi juga dengan pesonanya. Pikirkan tentang Matt. Setelah mendapatkan kembali ingatannya, dia masih merasa bersalah tentang Dewa Perang, Iris. Ini cukup untuk menggambarkan masalahnya. Ares, Dewa Perang, tidak sesederhana kelihatannya. Dia memiliki perspektif yang unik dalam berurusan dengan bawahannya. Qin Yichen tersenyum sedikit. Apakah Zeus mengirimmu ke sini? Ares, Dewa Perang, menghela nafas tak berdaya. Aku tidak tahu apa artinya memintaku pergi bersamamu. Pikiran Qin Yichen berubah. Tidak apa-apa, kamu akan tahu kapan kamu pergi. Ares, Dewa Perang, hanya ingin pergi, dan ingat bahwa Zeus sekarang melihat mereka berdua, dan tidak baik bagi kuil penguasa cahaya untuk mengekspos sarana portal. Oleh karena itu, Ares, Dewa Perang, menghidupkan tirai cahaya besar, dan keduanya melangkah ke dalamnya. Saat keduanya meninggalkan medan bintang, pertempuran di sini berakhir. Cahaya dan bayangan menghilang, Qin Yichen tersenyum tipis. Menghadapi Zeus di tengah aula, dia membungkuk dalam-dalam. Saya telah melihat Lord Zeus. Etiketnya hampir sempurna, ada lebih dari 20 orang yang hadir. Tetapi tidak ada yang bisa menemukan kekurangan dalam tindakannya. Ares, Dewa Perang, mengepalkan kedua tangannya. Kembalilah ke Lord Zeus. Pasti tidak ada kejutan dalam masakan Dukang Erik di bidang bintang. Zeus mengangguk kecil. Aku sudah tahu tentang ini. Setelah berbicara, Zeus berhenti berbicara, dan seluruh aula menjadi sunyi senyap. Mata Zeus tertuju pada Qin Yichen yang saleh, yang sudah lama tidak bergerak. Ares, Dewa Perang, menatap Zeus, dengan segala macam pikiran mengalir keluar dari hatinya. Tetapi pikiran yang ingin dia tolak tidak terlihat. Zeus terlalu kuat,
dan Olympus mengatur keberadaan 12 dewa utama. Pria terkuat di seluruh dunia. Belum lagi membunuhnya dengan santai. Setidaknya itu tidak akan memakan banyak usaha. Di depan Zeus, Ares, dewa perang, sudah lama menerima kesombongan di tulangnya dan menatap Zeus dalam diam. Setelah waktu yang lama, Zeus menghela nafas sampai berita bahwa orang-orang percaya luar akan memenangkan kemenangan besar. Feng, mengapa kamu memasuki kuil Zeus? Dan mengapa kamu berpura-pura tidak berpengalaman? Hati Qin Yichan sedikit tenggelam. Dia sudah menemukan jawaban untuk pertanyaan ini. Tetapi pada saat yang paling kritis ini, setelah keputusan ini, Anda dapat dengan terang-terangan nongkrong di Olympus di depan Zeus, atau Anda dapat dikejar oleh Zeus sejauh ribuan mil, dan Anda dapat bersembunyi dan tumbuh dalam anonimitas. Semuanya tergantung pada kata-katanya selanjutnya. Apakah dia bisa mendapatkan kepercayaan dari Zeus? Qin Yichan menatap Zeus. Kembalilah ke Lord Zeus. Aku pergi ke sini untuk menghilangkan identitasku sebagai dewa liar. Zeus menggelengkan kepalanya secara langsung. Tidak, itu bukan tujuanmu. Qin Yichan menatap Zeus dengan tegas. Pada saat ini, kita tidak boleh melepaskannya. Saya ingin menyingkirkan status dewa liar saya. Saya ingin menjadi dewa. Zeus masih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Feng, aku bermaksud mempercayakanmu dengan tanggung jawab yang berat. Aku tidak berharap kamu menjelaskan hal seperti itu. Bagaimana kamu bisa membuatku mempercayaimu? Qin Yichan tertegun sejenak. Mendengarkan arti kata-kata Zeus, sepertinya dia sudah tahu tujuannya. Tapi tetap tidak benar. Jika Zeus tahu tujuan sebenarnya, bagaimana dia bisa memiliki minat yang begitu santai untuk duduk di sini dan berbicara pada dirinya sendiri? Bagaimana mungkin seseorang yang mencoba merebut tahta membiarkan dia berbicara di sini? Jangan membunuhnya sesegera mungkin, dan menyimpannya sampai Anda melarikan diri. Tebakan yang tak terhitung jumlahnya di hati Qin Yichan masih belum membuahkan hasil. Penampilan Zeus sangat aneh sehingga bahkan Qin Yichan tidak dapat melihat melalui pikirannya. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Tuan Zeus, tetapi tolong minta Tuan Zeus juga untuk menunjukkannya. Qin Yichan memandang Zeus dan menunggu jawabannya. Zeus tiba-tiba menghela nafas dan berbicara perlahan.